Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 TBSM. Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk belajar dan selalu berkarya ya. Oke anak-anak kelas 12 TBSM, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang identifikasi kerusakan komponen kepala silinder dan blok silinder sepeda motor secara visual ya. Oke, yang pertama kita akan membahas kepala silinder SI ya. Nah, ini adalah kepala silinder ya. Nah, ini komponennya sudah tidak lengkap, artinya sudah dilepas untuk part-part yang di dalamnya. Nah, kita bahas untuk kerusakan yang ada di bagian unit kepala silinder ini ya. Nah, biasanya yang pertama ini ya. Nah, yang pertama ada di ruang bakar. Nah, di ruang bakar ini biasanya dia ada beberapa kerusakan atau gangguan ya. Dia di sini biasanya sudah menumpuk kerak. Nah, keraknya banyak akibat pembakaran yang kurang sempurna. Nah, kemudian di bagian alur katupnya ini dia biasanya sudah tidak rapat atau sudah mengalami keausan. Nah, untuk mengeceknya biasanya seperti ini ya. Nah, ini dipasang dua-duanya katupnya. Mana ya? Bentar. Oke, nah, dan yang lubang busi ini businya dipasang, kemudian cara yang pertama biasanya di sini ditaruh bensin ya atau bahan bakar. Nah, kemudian dilihat dari sebelah sini itu ada terjadi rembesan atau tidak ya di saluran buang dan saluran masuk. Nah, atau ketika ini ditaruh di permukaan yang rata, ketika diisi bensin, nanti bensinnya akan berkurang atau enggak. Ketika berkurang atau bocor, berarti dia di bagian alur katup masuk maupun katup buang itu sudah tidak rapat. Nah, itu. Nah, selain itu juga ada beberapa pengaruh dari alur katupnya itu sendiri ya. Biasanya di sini ada goresan atau keausan di titik-titik tertentu sehingga mengalami kebocoran. Nah, dari kebocoran itu akan timbul kompresi yang rendah ya. Tuh. Nah, kita lanjutkan juga di katupnya juga sekalian ya. Untuk di katup biasanya ini sudah aus juga, batang katupnya sudah aus. Kemudian ada juga yang ini bengkok. Nah, ini bengkok. Nah, sudah tidak lurus ya, sudah tidak lurus, sudah tidak presisi, ini bengkok. Kemudian juga di bos katup biasanya ini juga oblak, teman-teman. Nah, ini malah ada yang bentar. Ini biasanya ada yang oblak. Nah, ini sedikit ada gap atau oblak ya. Nah, dia kalau oblak seperti ini nanti akan bunyi berisik ya. Oke. Tuh. Yang selanjutnya di permukaan ruang bakar ini ya. Ini ruang bakar, kemudian ini permukaannya. Biasanya di sini ada terjadi kebengkokan. Nah, kita ukur menggunakan seperti ini. Kita lihat jika ada celah, dia berarti bengkok alias sudah tidak rata. Ini menimbulkan kompresi rendah juga ya. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya, nah kadang di beberapa kasus itu ada yang ini teman-teman. Nah, kelas 12 TPSM ini. Ada yang lubang busi, ulir businya itu aus alias londot. Nah, itu kadang sering sekali karena apa? Ketika panas langsung dibongkar dan ketika panas itu juga langsung dipasang. Akibatnya ini kadang memuai dan akibatnya londot. Oke. Yang selanjutnya, nah ini kadang juga terjadi beberapa kasus untuk ulir ini ya, untuk ulir
Ulir tutup penyetel katup ya, baik itu buang maupun masuk, dia di sini ulirnya juga biasanya ini mengalami keausan atau londot ya. Itu. Selanjutnya ada di bagian sini. Bagian rumah pen rocker arm. Nah, ini rocker armnya ya. Ini rocker armnya. Nah, di rocker arm ini juga biasanya kerusakannya adalah ini aus atau tergores atau intinya aus ya, lebih kecil dari ukuran standarnya. Selain itu, di dudukan pen rocker arm ini biasanya juga kadang ada yang oblak. Nah, ini oblaknya belum seberapa ya, tapi ada gap mungkin sekitar 1 milian atau 0, berapa mili ya. Biasanya ini di pen buang maupun pen masuk dia kadang ada yang ini oblak ya. Oke. Nah, itu secara umum untuk kerusakannya ada di bagian situ ya. Nah, kita lanjutkan di komponen selanjutnya. Kita ambil ya. Oke, di komponen selanjutnya ada camshaft ya, ada camshaft dan ada rocker arm. Oke, kita bahas dulu yang camshaft atau noken as. Nah, untuk kerusakannya biasanya ada di bearing noken as ya. Bearing noken as biasanya dia sudah ini oblak ya. Nah, ini kebetulan enggak oblak, tetapi perputarannya ini agak sedikit kasar ya. Nah, ya, baik yang kecil maupun besar ya. Untuk yang ini ya udah oblak sedikit ini ya, tapi juga kasar. Kerusakan yang selanjutnya ada di bubungan ya, di bubungan rocker arm masuk maupun buang. Dia biasanya di sini sudah ada yang ini di dalam sini ya, dicukupkan ini biasanya dia sudah aus ya. Ini aus, tapi untuk yang ini masih belum aus ya. Ini belum aus. Oh, masih mulus. Oke, yang selanjutnya di rocker arm ini ya. Nah, jadi antara satu komponen dengan komponen yang lain kalau di sepeda motor khususnya di bagian dalam itu sangat berpengaruh. Nah, yang rocker arm ini di sini juga biasanya terjadi kerusakan ya, keausan ya, oblak gitu ya. Ini oblaknya ini belum oblak ya. Ini belum oblak. Tetapi untuk di tadi rumah dudukan pennya oblak. Kalau yang di rocker arm ini belum oblak. Nah, di rocker arm sendiri biasanya juga terjadi kerusakan di bagian penumbuknya ya. Nah, ini kita bisa lihat ini bagian penumbuk sudah aus ya. Nah, jadi ada apa ya, kemakan sedikit gitu ya. Ini udah aus. Nah, begitu juga dengan yang rocker arm yang bagian buang. Nah, kalau ini sudah aus ini ya. Ini terjadi ada gelombangannya ya ini. Nah, ini gelombang-gelombang ini menandakan sudah aus. Oke. Kita lanjutkan di komponen selanjutnya. Ada seal katup. Nah, ini saya sudah lepaskan ini seal katup biasanya ini udah rusak ya, ataupun aus, akibatnya oli kadang mengalami kebocoran. Seal katup. Selanjutnya ada rantai keteng ya. Ada rantai keteng biasanya di sini udah melar ya, lebih panjang dari ukuran yang seharusnya. Nah, kadang bisa melar menjadi 1 cm, bahkan kadang ada yang lebih. Nah, karena ini bisa disebabkan usia pemakaian atau akibat
penggantian oli yang tidak rutin ya. Selain itu kita bisa identifikasi ditarik seperti ini ya. Ini nanti ada celah atau gap enggak. Nah, kalau ini ada tapi sangat sedikit sekali ya, mungkin sekitar kurang dari 1 mili ini. Nah, saya rasakan klik gitu ya. Oke, di bagian rantai keteng sudah. Kita ke bagian torak ya. Gimana? Bagian torak atau piston. Oke, nah di bagian torak biasanya kerusakan yang sangat sering adalah di sini. Ini baret ya. Ini baret, akibatnya motor mengeluarkan asap putih. Ini baret. Oke, dan bahkan ada juga beberapa kasus yang papasan toraknya ini sempal sampai atas ini, akibatnya kadang dia muni klak gitu. Nah, selain itu juga ada yang ininya sampai bolong akibat tumbukan dari katup. Nah, selain itu ada di bagian ini, bagian ring seher ya atau ring piston, ini biasanya mengalami ini sudah tidak kencang lagi, akibatnya dia tidak bisa melakukan pemampatan kompresi maupun pencegahan oli ke dalam ruang silinder ya atau ruang bakar. Nah, selain itu di bagian pentorak, nah, ini kadang juga mengalami keausan di pentorak dan di dudukan torak atau pistonnya. Nah, ini sudah oblak ya ini. Ini oblaknya. Nah, ini oblak lah. Oblak seperti ini wajib diganti. Nah, ini kadang yang menimbulkan suara sangat kasar sekali di dalam engine ya. Nah, ini oblak banget. Nah, selanjutnya ada di bagian blok silinder ya. Mana blok silinder? Oke. Nah, ini blok silinder ya. Nah, yang pertama, blok silinder biasanya juga tidak rata ini ya. Ini tidak rata. Ada celah ya. Seperti tadi dilihat ya. Ini. Nah, itu tidak rata. Terus yang sangat sering sekali biasanya di dalam lubang silinder ini atau boring ya. Ini dia terjadi baret atau keawasannya. Kalau ini ada baret kemudian sudah karatan karena jarang digunakan ya. Nah, itu dan bahkan ada kasus juga yang ketika mungkin pernah dibongkar tetapi tidak dilumasi oli terlebih dahulu, dia langsung akan gancet, kemudian di sini menimbulkan ini bekas gesekan yang sangat keras sekali antara piston sama dinding silinder ini. Akibatnya ini kadang terjadi cekungan atau goresan tapi ada alurnya seperti itu. Karena panas dan ini tak ada pelumasan ya. Oke. Itu beberapa poin kerusakan yang sering terjadi di komponen kepala silinder maupun blok silinder sepeda motor. Nah, sebenarnya masih banyak sekali beberapa kerusakan-kerusakan yang sering terjadi. Oh iya, satu lagi yang saya sampaikan tadi, ini ada ini. Di dalam ini kalau di Honda ya, nah di sini. Ini di sini ada gear ini. Ada ini. Gear rantai kampret yang terbuat dari karet ya. Gear rantai kampret yang terbuat dari karet. Di sini biasanya ada satu ya. Di sini biasanya juga sering mengalami keausan, intinya berkurang dari ukuran yang seharusnya. Jadi yang menyebabkan bunyi kadang itu juga. Nah, itu yang bisa kita pelajari bersama. Sebenarnya masih banyak ya yang saya kurang sampaikan di sini karena ada beberapa faktor seperti mungkin beberapa part sudah dipasang di sepeda motor yang masih
hidup, yang masih utuh ya. Itu hanya bagian kecil saja. Untuk itu harapannya kalian di kelas 12 TBSM ini lebih menguasai dan memahami beberapa materi-materi atau ilmu-ilmu yang nanti sekiranya bisa kita diskusikan baik itu di Smart Learning maupun di WhatsApp Group. Itu yang bisa kita pelajari bersama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smeksaka smart.